Oke, kembali lagi bersama Cerita saat lalu. Cerita yang menegangkan tidak untuk dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenal. Kali ini bintang tamu kita seperti Ya bete kita nggak mau bete udah nggmau konten udah lama. Ya jadi masih banyak cerita-cerita dari narasumber ya. Mas K yang masih banyak yang belum terbongkar. Betul Bang Pel. Iya, karena channel yang atunya udah bubar juga. Udah berpindah profesi Bang Pel. Berpindah ya Mas. Jadi ya kita mau sharing-sharing juga. Betul. Mau banyak cerita juga di sini bersama Mas K nih langsung ya. Atau biasa disebut Mas Katak. Iya, perkenalan nggak? Enggak lah Bang, enggak usah lah. Nah, perkenalan lah Mas Katak ini dari PKB apa Freeman apa mana nih? Saya anjir kayak anak sekolah ya. Gua Katak dari PKB 21. PKB 21 Iya. Berarti sekarang kita ngebahasnya lebih ke PKB. PKB. Iya. Dunia malam nih. Betul, Kalau Bang tentang Pel. Bizer kan mungkin udah banyak ya. Banyak. Dan Bizer juga udah jadi kenangan juga Mas K ya. Dan pertama kali kita buat konten sama Mas K itu kita berdua Bang. Ada sama Botak. Iya, sama Ya, jadi Botak kurang lagi. dalam nguliknya. Betul, Ya, benar. kurang Kurang dalam. dalam banget. Jadi sekarang kita bahasnya tentang PKB. Iya. PKB 21. Gue mau tanya nih Mas Kak, PKB itu apa sih artinya? PKB Awal mula itu, PKB itu gimana, awal Bang? mulanya itu kalau nama aslinya itu tadinya Perguruan Katak Bijer. Awal. Perguruan Katak Bijer. Bukan perguruan katak beracun gitu Mas. Nah, itu pas tabir kata udah ganti nama jadi itu. Oh, Mm. Kenapa lu sampai buat nama Perguruan Katak Bijer itu? Tadinya bukan saya Bang yang buat. Jadi tuh gini loh, awalnya tuh kayak banyak orang minta tolong, "Mas, anterin isi dong," gitu kan. Kita anterin, kita tolongin. Jadi yang dari mereka-mereka yang sering minta tolong sama saya, jadi kayak mereka satu lingkup juga. Satu lingkup, nah mereka bikin kayak PKB gitu, Perguruan Katak Bijar, karena di sana ada musuhnya Oh, gitu. jadi ya gue paham. Makanya kayak gue tadinya nggak paham. Biasanya kan orang buat nama kayak semacam bendera itu kan kayak lebih ke tongkrongan. Tapi sekarang lebih ke kayak perguruan. Iya. Katak Bijar, dan di Iya. sono itu banyak juga ya perguruan. Di Tangerang. Banyak, nah makanya mungkin karena mereka juga musuhan, jadi mereka bikin yang Perguruan ikut juga. saya gitu. Iya. Tapi rata-rata yang di PKB itu anak-anak sekolah dari Bizer apa dari mana? Dari mana aja? Bizer? Dari mana aja Bang? Dari luar. Kebanyakan dari luar sih. Itu Kebanyakan dari mana luar. aja tuh Mas? Anggota-anggota PKB itu. Ya banyak sih, Jakbar ada, Jaksel ada, di Tangerang ada. Kalau di Tangerang kan emang banyak, di Bogor ada, di Depok juga ada. Itu sih. Berarti dari mana aja welcome ya, Iya, maksudnya welcome. benar bawa kayak nama PKB itu ya, dan sampai sekarang masih tetap ada tuh PKB ya. Masih Bang, cuman udah nggak negatif lagi sih, alhamdulillah. Oh, sekarang udah coba menjadi lebih baik guys. Iya. Gila. Tapi Gokil. kita mau tanya perjalanan bagaimana dulu sampai nama PKB itu dikenal banyak orang. Betul, lah Bang ya Bel. kan. Sampai inilah booming lah ibarat kata. Iya. Nah, kalau di Jakarta Timur ini kan, di Jakarta itu kan kebanyakan gangster Gangster atau atau all-star. all-star. Kalau PKB sendiri masuknya kemana tuh? Gangster apa Alstar tuh Mas? Nggak gangster, nggak alstar. Kita gimana ya? Netral aja Bang. Jadi kalau misalnya jadi nggak semua gangster tuh musuh kita, nggak semua alstar teman kita. Gitu. Jadi kayak misalnya gangster mana teman kita, ya kita welcome sih sebenarnya. Kalau kita. Nah, kalau misalnya bilang alstar apa gangster, kita kayak independen aja. Iya, sendiri aja. Sendiri ya. Jadi mana aja masuk ya, karena belum tentu kayak musuh lo belum tentu musuh gua. Iya, Betul. gitu Bang, kita Bang. Paham. Dan pas pertama lu bikin PKB itu pasti ada pro dan kontranya dong. Pasti ada. Dan musuh dari PKB itu pasti ada dong Mas. Ada. Dan musuh PKB itu siapa? Ya ada tetangga itu udah lumayan lama. Ya kalau disebut nggak apa-apa ya, cuman kan nggak berkata nggak buat memancing lagi. Betul, ya, Bang. kan kita Iya. menceritakan Mencerita cerita doang, saat iya. lalu ya betul. Ada PWB. PWB itu artinya apa tuh Mas PWB itu? Yang saya tahu sih perguruan Wendy Bule. Oh. Iya, itu musuhnya. Karena ya dari zaman sekolah sih Bang. Oh, emang dari sekolah. Dia Bang Wendy-nya di Texas Mita, sayanya di Puri gitu.
Jadi itu musuh sampai sekarang berbuyutan gitu ya Mas. Alhamdulillah PKB sih dan udah PWB. enggak. Iya, Itu dulu. kan. Hampir sama kayak di Jakarta Timur kalau gua maksudnya kalau gue dengar ceritanya, karena dari Jakarta Timur itu dulu emang awal mula dari sekolah jadi beralih ke kampung. Iya, begitu Bang. Iya, akhirnya buat bendera di kampung nih. Tapi akhirnya ya itu buat biar nggak jual nama sekolah ya. Iya, benar. Berarti anak Bizernya Mas K doang atau ada yang lain? Sendiri doang. Orang gurunya? Guru. Enggak. Dan yang mendirikan PKB itu siapa Mas? Ya sebenarnya bukan saya tapi anak-anak gitu Bang. Anak-anak. Iya. Yang tadi saya bilang yang lingkup mereka, jadi mereka yang bikin gitu. Terus dia bilang ke saya, terus saya bilang jangan bikin kayak gini, yang ada jadi masalah. Bener. Betul. Langsung ada masalah. Dan akhirnya jadi masalah tuh. Sampai WB. Oh, mau PWB-nya karena mungkin dia nggak suka kan? Iya, nggak suka. Karena ada bendera baru lagi nih. Tadinya dia mau memperluas, tapi ada yang baru lagi muncul. Dan kejadian PKB itu yang paling bener-bener Maska nih, yang bener-bener ngalamin selama Maska hidup tuh yang teringat itu apa Mas? Yang paling parah? Yang paling parah sih banyak ya. Cuman kalau yang ibarat kata yang baru bendera baru jadi, itu baru jadi berkata hari ini. Besok kan langsung janjian, langsung ngajak. Itu PKB? Iya. Itu janjian sama siapa Mas? PWB ngajakin. Oh, PWB ngajakin. Kejadiannya di Victor. Tuh, jadi kan emang udah berkata lingkup saya juga dulu main banyak Bang ya. Saya udah pede gitu kan sama mereka. Berkata saya cuma berkata pengen ngeliat doang lah. Ya kan? Akhirnya saya mutusin untuk di belakang. Berantem tapi di belakang. Saya ada di kejadian tapi saya di belakang. Ya kan? Itu anak-anak udah berantem, udah menang, awal menang. Terus di kick balik sama mereka, di kick balik nggak megang BR. Musuhnya nggak megang BR. Jadi yang bagian awal barisan pertamanya mereka kalah, bagian kedua maju. Cuman nggak ada yang megang sajam. Akhirnya di situ teman saya ada yang kena. Pas kalah ada yang lari ke saya bilang, "Bang, ada yang kena." Saya bilang, "Siapa?" Ya kan. Ternyata teman saya, sahabat saya. Saya kan sebagai teman, berarti sebagai teman, sebagai sahabat kan nggak rela kalau temannya dilukain. Nggak Dan akhirnya terima ya kan. saya maju, cuman nggak ada yang tahu kalau saya maju Bang. Tiba-tiba pokoknya pas anak-anak saya mundur udah lari, berkata udah pada panik, saya maju sendiri. Tiba-tiba saya di depan dan anak-anak tuh bingung, musuhnya berhenti ngejar. Pas saya kan saya selalu pakai sweater, saya kuplukin kalau berantem. Dia langsung ngelihat begini, negesin. Pas dia ngelihat saya, "Weh, katak." Saya langsung dipeluk. Bener-bener langsung ditangkap, dipojokin. Sama anak PWB itu. Dipojokin. Saya di babi buta di situ. Bener-bener di babi buta. Sama mereka di babi buta. Yang saya ingat cuma satu, yang ngebalokin kepala saya pakai bambu, kayak bambu pentung gitu. Oh, itu Mas ingetin orang yang ngebalokin Mas itu. Iya, pokoknya pas saya lagi dianiaya, dia teriak Bang, "Allahu Akbar, astagfirullahaladzim," terus kayak gitu terus. Dan akhirnya saya cuma senyum, saya cuma pasrah gitu sama Allah kan. Dan akhirnya pas saya berkata di bambu ini tuh, saya ingetin orangnya saya sekali, saya liatin, 2 kali saya liatin, pas ketiga kali saya berontak, terus saya incer dia gitu. Tapi posisi di situ kejadian itu langsung pas habis kejadian Mas K diramein tuh, gimana tuh selanjutnya? Ya saya kick balik, mereka kalah. Balik. Mereka kalah, mereka mundur. Dan pokoknya di situ yang ngebalok, ibarat kata yang mukul saya pakai bambu itu, saya incer, kena, saya sampai dudukin. Ya, ini teman lu ketinggalan, saya gituin. Iya. Dan akhirnya ada satu orang tuh, katanya sih anak kesayangannya. Murid kesayangannya PWB. Katanya dia megang, saya inget banget dia megang sajam 2. Dia megang sajam 2 kanan kiri. Kata dia, "Sini lah sama gue." Saya samperin Bang. Saya samperin pas udah dekat, yang dari kiri ke kanan. Jadi yang di kanan ada 2. Saya disabet, saya tangkis, saya sabet. Saya sabet-sabetan sama dia. Akhirnya dia mundur. Terus saya jalan mundur. Terus dapat kabar ya yang di sini dia sobek, yang sabet-sabetan sama saya. Sobek itu. Iya, katanya sih mau putus, hampir mau putus. Dan di situ mengakibatkan berapa korban Mas? Kalau korban sih di situ ada 3 atau 4 sih, kurang tahu. Dari PKB itu. Dari PWB, kalau dari PKB 1. PKB 1, Iya. PWB Yang lucu 3. satu rumah sakit. Satu rumah sakit. Iya. Cuman yang satu yang anak-anak saya kena cuma di belakangnya doang. Cuman kecil 4 jahitan. Mana Fatmawati? Enggak, di RSUD Tangsel. Langganan. Akhirnya berkelanjutan apa gimana tuh? Berkelanjutan Bang. Berkelanjutan. Dari situ mulai terus. Cuman terakhir pokoknya pas ketemu di situ sama di Cater tuh saya inget banget pokoknya. Nah nih Mas, penyebab bisa lu musuhan sama PKB dan PWB itu apa sih Mas? Ya sebenarnya kita kan
nggak tahu emosi dari apa ya. Sebenarnya kalau saya tuh orangnya adem-adem aja bang kalau saya. Cuman mungkin karena bawaan merekanya karena dendam dari sekolah yang nggak kebalas, jadinya begitu. Mungkin karena ada satu hal kejadian yang nggak diterima. Gitu mungkin. Tapi selain di wilayah lu sendiri nih Mas, apa di Jakarta atau di mana, apa lu pernah jalan keluar nggak sih dari zona wilayah Tangsel. Tangsel itu? Kita keluar mulu bang. Keluar. Iya keluar mulu. Pokoknya dari kejadian itu sama yang di Cater, pokoknya saya bilang sama teman-teman semua jangan pernah ribut di Tangerang Selatan. Iya. Karena nama saya pokoknya sama anak-anak udah kotor banget bang. Udah kotor banget. Pokoknya udah zona merah. Ya udah zona merah banget, makanya kita selalu keluar. Jakarta ke Jakarta, kalau Jakartanya di mana? Selatan Barat. Selatan Barat. Nah kalau di Selatan Barat itu biasanya PKB itu ketemu siapa mas? Kalau di Selatan itu? Kalau di Selatan pernah ketemu Aliansi. Aliansi dari. Iya. Aliansi itu jadi kayak gimana ya? Kalau Aliansi itu kayak dia nggak tahu Alstar, nggak tahu gangster, cuman namanya Aliansi bang. Oh. Iya. Jadi tuh kayak misal JG kan, kalau JG kan Jakarta Bersatu gitu kan. Jakarta Gangster Bersatu, pokoknya nyatu. Dan dia tuh aliansi bang. Aliansi tuh kayak dari yang saya tahu tuh 3R1W, Simpruk. Pokoknya kayak orang-orang di sekitar situ. Pokoknya dia sekitar ada berapa tim gitu. Udah pernah ketemu di selatan. Di daerah Kebayoran ketemu ya. Oh di Kebayoran. Tapi pernah mas, PKB itu bentrok sama yang namanya tadi mas K bilang Aliansi itu pernah bentrok di Jakarta Selatan? Pernah. Jadi Kebayoran kejadiannya. Itu saling papas-papasan apa gimana mas? Janjian. Janjian bang. Karena dia mungkin penasaran kali ya, PKB apa sih? Dia bilang, dasar lo bocah baru kemarin digituin. Jadi kan ya nggak apa-apa lah, kita direndahin, kita buktiin aja di jalan. Pas dibuktiin, hancur mereka hancur. Hancurnya itu gimana tuh mas? Dia kalah di situ. Dia kalah dan di situ juga makan korban. Maksudnya ada yang luka dia bang. Oh dia dari pihak sana itu banyak korban gitu ya mas? Yang saya ingat cuma satu, cuman gosong, belakangnya gosong semua. Itu gosongnya pakai air keras apa gimana? Iya pakai AK. Nah, kita belum tahu berdirinya PKB itu mulai dari bulan apa dan tahun berapa. Iya. Awal mula berdirinya PKB itu. Karena kan kalau di Jakarta kan rame-ramenya itu kayak itu kan dari tahun 2010 lah udah rame banget tuh, kayak kampung-kampung kem-keman itu. Betul bang. Cuman kalau berkata berdirinya itu jadi sebenarnya kalau yang minta tolong itu banyak bang. Yang minta tolong sama kita tuh kayak buat dianterin kayak gitu dari tahun 2013-14. Cuman anak-anak tuh yang pas berkata ngompakinnya di 2015 saya mau lulus sekolah gitu. 2015 tuh ibarat kata baru benar-benar kebentuk rapihnya lah. Iya, rapinya. Udah ada namanya, udah naik, nama naik langsung bikin banner gitu. Nah kan di PKB ini terkenalnya tuh Mas Kakak tuh. Itu kenapa tuh mas? Kok bisa terkenalnya tuh nama lu di PKB itu gimana mas awal mulanya? Iya, saya sebenarnya nggak nyari nama ya. Jujur nggak nyari nama ya. Bahkan sebenarnya nggak mau gitu ada kayak gitu. Iya. Cuman ya mikirnya ya udah terlanjur. Iya udah terlanjur nyebur. Dan mau gimana lagi? Iya mau gimana lagi? Icon, berarti paling tua dong mas Kak di situ. Enggak bang, ada lagi yang lebih tua. Oh ada lagi. Ada lagi yang lebih tua. Ada senior Mas Kak itu. Ada. Yang di PKB itu. Kalau dibilang senior sih enggak ya. Cuman kayak dari luar gitu ya. Iya dari lu. Enggak bang, maksudnya itu kayak dari dalam, orang dalam juga. Cuman belajar bareng. Belajar bareng. Sama saya belajar bareng. Ada yang 30-an, ada. 30 tahun? Ada. Bahkan sampai yang 40-an juga ada sih. Yang udah nikah ngikut PKB gitu ada? Ada. PKB. Nah kalau di dulu lu mungkin kan masih barat kata masih seneng-seneng lah ya. Iya, bang. Seneng-senengnya dunia kayak gitu nih. Lu pernah nggak sih di Jakarta itu yang misalkan yang santer namanya lu kedenger itu, pernah nggak sih lu ajak janjian gitu buat nyoba gitu, kita kali-kali nyoba nih sama yang namanya udah harum di Jakarta nih, pernah nggak? Pernah. Sama siapa? Kayak kita tuh pernah ngajakin janjian Swiss tuh dulu harum banget namanya, bahkan bisa dibilang rival. Iya, terus sama JG Barat, kayak Jakarta Gangster Barat, kayak isinya kayak Bokal, yang lain-lain gitu kan. Sama apa aja sih bang, sama Simpruk pernah. Iya. Bahkan yang tadinya musuh jadi teman ada. Oh ada juga tuh. Sama KPWS. Dan tapi pas Bang Pel pernah ngikut gangster itu, Bang Pel pernah denger nggak sih bang nama PKB itu bang?
kalau PKB kan 2015 kita baru rapinya lah. Baru Kalau terkenal gua kan ya, udah berhenti tuh 2015. udah hijrah bang. Dan jadi nggak pernah ketemu namanya Nggak pernah, ya, ya. apa Dan PKB itu ya bang. kalau gue pribadi pun dulu nggak pernah keluar dari zona Jakarta sih. Betul, Bang. Kalau gue dulu tetap nyarinya ya musuh gue itu terus. Gue nggak mau nyari musuh lagi. Oh jadi satu musuh ya itu terus. Iya, karena gini ya, kalau gue dulu kan bawa benderanya itu kan besar. Bukan besar lah, maksudnya apa ya, kalau bisa dibilang ya musuh gue ini ngerangkul-ngerangkul musuh-musuh, ngerangkul-ngerangkul yang musuh sama musuh gue, yang lain ya. dirangkul buat jadi satu dan janjiin kayak gitu ya. Akhirnya ya emang ya kalau ibarat kata murni kan bisa dibilang ya gue menang lah. Tapi kalau dia udah bersatu tuh udah kalah masa, kalah apalah gue kayak gitu yang berat sih. Kalau 2015 sih gue udah hijrah, bukan hijrah ya, maksudnya udah berhenti dari dunia. Total bang. Udah berhenti dari dunia kayak yang Ya, sebelum tapi dia, Bang. kalau nama JG itu masih tetap ada sampai sekarang. Gue pun nggak tahu sih, karena gue dulu juga buat nama kayak gitu kan buat apa ya, niatnya sih pengen silaturahmi, memperbesar silaturahmi, nggak salah gunain. Oh ternyata salah. Bener bang. Iya, Bener. gue juga bingung mau gimana ngerubahnya ya. Mungkin sekarang saatnya sih, karena kan udah banyak kayak alstar kepala-kepalanya udah mulai hijrah dan ngajak nongkrong, ngajak silaturahmi. Ya itu kita yang mulai, kita juga yang harus yang berhenti. Ngeberhentiin bener. Nah kalau anggota PKB itu nih mas, gue pengen nanya ke mas Kani, kalau anggota PKB itu yang benar-benar pendiri PKB itu sejumlah berapa orang mas? Kalau pendiri sih nggak ada sih, kita semua rata. Semua rata. Iya. Karena kan bentuknya bareng, kita berjuang bareng sih gitu. Tapi gue dengar-dengar kalau PKB itu nih, Mas K ini nih punya anak buah. Dan kalau misalnya Mas K yang nyuruh nih, pasti itu anak buahnya itu langsung wah nggak pakai lama bang Pel, langsung gerak semua bang. Enggak sih, kita tuh kayak gimana ya, kayak lebih kekeluargaan aja sih. Kayak misalnya kayak Lukas 1 ya, misalnya gue bilang gerak. Jadi mereka tuh kayak minta keputusan doang gitu. Jadi kayak misalnya ada apa-apa, bang nih gimana bang enaknya, yaudah temuin aja, samperin, baru gerak semua. Oh berarti atas izin Mas K berarti Iya. dia Ya, bisa. murid nggak boleh mendahului gurunya. Berarti doi guru bang Pel. Tapi bukan guru bang. Oke. Ya ibarat kata lu mau ke kamar mandi lagi belajar, pasti kan kalau Izin lu dulu. nyelonong, kalau Iya. ada guru lagi ngajar lu nyelonong pasti diomelin. Betul, kan? Bang. Pasti lu izin dulu. Pak guru izin mau ke kamar mandi, pasti Betul. kayak gitu. Berarti Nah, Mas itu. K ini guru di PKB. Jangan salah lu semua. Kalau murid ngedahuluin gurunya hancur ntar. hancur. Yang ada nggak jadi orang. misalnya Enggak, guru Bang. bilang enggak, dia jalan pasti hancur bang. Jadi Enggak. menghargai sih bagus juga. Iya, lebih Karena ngargain, Bang. iya kita yang lebih tahu gimana di jalur. Iya bener. Jadi adik-adikan pun nggak gegabah gitu, yang di bawahan kita nggak gegabah, karena kalau kita nggak minta saran atau apa dari yang tua, yang ada kita cuma jadi korban. Bener. Karena saya mikir gini sih bang, lebih baik tuh saya yang hancur daripada teman-teman saya gitu. Makanya selalu saya ngasih masukan tuh, udah begini aja, begini. Bahkan kalau misal udah janjian nih, musuhnya udah nyampe, saya bilang udah sabar aja dulu, sabar. Pasti ada polisi, bener ya bang, ada gitu. Karena udah feeling ya mas. Iya udah feeling juga. Kita yang biasanya sering di jalur tuh kayak paham situasinya lagi nggak bagus tuh kita ngerasain. Bener bang. Gue pribadi pun kayak gitu, ketika gue di jalur kayak gue kayaknya lagi seneng banget, berarti nih bakal ada apaan sih. Lagi di Ibarat kata baru. kayak ibarat kata kayaknya anak-anak gue bakal menang nih. Tapi kalau feeling gue kayak lagi perasaan gue nggak enak, feeling kayaknya nggak enak, cuman gue paksain, akhirnya benar kejadian. Jadi nggak bener, Iya, malah kayak jadinya gitu. nggak bener gitu. Jadi kalau lu udah nyatu di jalur tuh kayak lu udah ngerasain semua lah, feeling yang nggak bagus tuh udah ngerasain. Makanya sebenarnya sih kalau hari apes itu kan emang nggak ada yang tahu, yang ngerasain diri kita sendiri. Firasat kita. Firasat kita, Kayak feeling gitu. kita. Kalau lu maksain kehendak yang sekiranya udah nggak enak lu rasain, ya udah terima resiko. Gitu sih kalau di jalan. Karena lebih baik menjiwai sih. Bener. Iya, nggak sekedar ikut-ikutan gitu. Betul mas K. Kalau menjiwai kan pasti tahu kondisi jalan. Cuman kan kalau berkata sekedar ikut-ikutan kan pasti sotoy jadinya. jadi Pasti jadi so tahu Jadi gitu. kemana aja jalan tapi nggak tahu apa sih, jadi nggak punya otak. Iya. Betul, Bang. Ya kan? Bener. Dia Dia asal jalan ikut doang. Iya. Iya. Kayak gua nih orang Jakarta Timur. Misalkan gue mau janjian ke Tangerang, gue nggak tahu selat Tangerang, gue nggak punya orang Tangerang yang buat ngebuka jalan.
Bohong gua kalau nggak hancur di sono. Sehebat apapun orang kalau nggak tahu situasi Pasti hancur. Bener bang. Nah, gue pernah denger nih tragedi yang katanya ribut sama kalau nggak salah sama Swiss tuh Mas Kak. Coba itu tragedi apa sih? Mungkin bisa klarifikasi juga di sini. Siapa tahu kan bisa kayak ngebuka teman-teman yang dulunya ada dendam bisa wah ternyata cerita yang sesungguhnya tuh kayak gini. Betul bang. Selama ini kan gue hanya dengar cerita. Gue pun kayak gue nih, gue pribadi gue percaya adanya sejarah, tapi kadang gue nggak percaya sama ceritanya sejarah karena gimana sih, kayak gue pribadi ketika sejarah itu gue lihat dengan mata kepala gue percaya itu bakal jadi sejarah, itu bakal nanti ketika orang cerita gue tahu, tapi kalau gue nggak tahu diceritain sejarah gue pun masih 50-50 karena bisa aja cerita itu dilebihin. Iya benar. Karena kan orang nggak mau dirinya itu jelek biasanya kayak gitu. Makanya gue tuh selalu ini mah belum tentu nyata, belum tentu asli, bisa dibuat-buat, bisa diiniin kayak gitu. Nah, gue pengen tahu gimana sih sejarahnya itu yang katanya sampai menelan korban dari pihak Swissnya itu. Coba gimana, sekalian Mas Kak. Jadi tuh dari awal bang ya. Dari awalnya tuh jadi gimana ya? Jadi tuh kayak sama-sama lagi naik nih berdua, Swiss sama PKB. Iya, sama anak-anak saya. Dia tuh nggak pernah kalah. Dia tuh emang katanya nggak pernah kalah. Bahkan yang ulang tahun disambut sama dia tuh hancur sama dia. Dan dia tuh nge-DM, ngajakin janjian yuk, ya kan, kata anak-anak, ayo di mana? Di Bung Hatta itu tanah kus. Berkata dibilang kandang ya juga bisa, cuman karena kandangnya lebih ke Repupanya, bukan ke PKB-nya. Kan kalau PKB kan nggak ada kandang, maksudnya kita tuh selalu keluar, nggak pernah mau ribut di daerah. Dan pas saya di situ masih ikutan bang, jujur posisi itu masih ikutan. Dan berkata dia nyamperin bang, cuman kayak ngeledek, disamperin 2 motor doang. Iya, dia bilang, nih gue udah nyampe, saya keluar kan, mana, kok nggak rame kan? Kalau biasanya kalau orang-orang motor kan pasti rame bang, nggak? Misalnya kok dia nggak ada, ini gue di sini. Oh mungkin dia punya strategi. Iya, mungkin dia punya strategi bang. Nah akhirnya udah kayak gitu, dia kayak ada orang berhenti nih 2, dilihat-lihat, ya kan? Terus dia ngedem, mana lu nggak ada, katrol, dikata-katain lah, dijas sama dia. Dan saya bilang, mana dianya kok nggak ada? Saya feeling tuh, mungkin yang tadi 2 orang kali, yang 2 motor gitu ya, yang 2 motor kali, yang 4 orang itu ya, kayaknya sih bang. Udahlah lain waktu aja, lain waktu bang, lain waktu. Akhirnya janjian lagi, yang ketemu cuman Repupa sama Swiss. Nah di situ Repupanya 7 orang doang, anak-anak saya lagi di jalan. Akhirnya Repupa hancur, itu anak-anak saya ada yang kena. Dan saya tuh kejadian juga, cuman bukan sama Swiss. Iya, saya dipantekin di jalan. Dan akhirnya udah kayak gitu, tapi saya di posisi itu saya menang, dan saya pengen ke dia, malah dia udah hancur, anak-anak Repupa. Dan akhirnya cabut, nah janjian di Bintaro. Dan akhirnya ketemu tuh di Bintaro. Akhirnya janjian ketemu di Bintaro. Di posisi jujur saya nggak ada. Saya habis pulang nonton bola, ya kan. Terus anak-anak bilang, bang janjian sama Swiss, abang mau ikut nggak? Saya bilang capek habis nonton bola. Yaudah bang, iya nggak apa-apa. Dan ada 1 orang yang batu, dia bilang, udahlah kita harus mandiri, nggak ngandelin, kata dia gitu. Betul. Dia juga bilang percuma, ibarat kata dia ngikut saya, ibarat kata ngaji segala macam. Kalau ibarat kata tuh masih ngandelin. Dan akhirnya pas kejadian itu di Bukit Menteng. Itu kejadian apa, anak PKB ada korban? Iya, Bukit Menteng apa Taman Menteng itu di Bintaro. Dan akhirnya tuh pokoknya dari depan kayak perumahan gitu berantem di situ. Swiss hancur ngebelah dua, dan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Dan di situ ya dikejar sampai kampus STAN. Katanya sih sampai masuk. Maksudnya tuh anak Swissnya tuh sampai masuk ke gang yang dekat STAN di Babi Buta di situ bang. Katanya sih kabarnya pokoknya yang makan korban 1, yang buta 1, yang hilang ingatan 1, cuman yang katanya yang koma 2. Kata si pelaku. Itu kita tahu dari anak-anak gitu. Dan kita tuh di situ jujur posisi nggak ada. Kita posisi di situ nggak ada. Jadi bagian mereka tuh ngiranya ada saya bang. Dan bener. Buser pun nyari saya. Oh, dan akhirnya yang dituduh di dalam situ Maska itu. Padahal Maska itu nggak ada di kejadian. Kata iya benar. Orang nggak mungkin percaya, berat kata dia bisa menang lawan gua, nggak mungkin kalau nggak ada ini. Iya benar. Kayak gitu. Tapi di sini biar jelas Maska itu nggak ada. Dan Maska itu habis pulang nonton bola. Iya, nonton bola. Dan akhirnya itu kejadiannya manjang atau dia
lebih ke kayak lapor atau dicari gitu anak-anak Maska? Laporan bang, dia bikin laporan, dan anak saya ada yang di dalam. Oh, ada yang kena. Dari kejadian itu ada yang kena. Ada yang ketangkap. Itu berapa orang mas yang kena? Yang ketangkap sih, yang pure anak-anak sih cuma 5 orang ketangkap. Cuman selebihnya tuh kayak pada kabur. Pada kemana, bahkan saya juga kabur bang. Tapi kayak dari anak Swissnya itu ada nggak sih kayak buat balas dendam, buat datang nyari-nyari, atau lebih tepatnya ke pihak oknum-oknum yang ini yang ngurusin? Kalau buat nyari sih anak dianya Nggak ada. enggak di situ beberapa bulan nggak nyari dia. Dan akhirnya pokoknya berkata aparat semua yang nyari bang. Iya aparat semua. Oh aparat itu nyari PKB itu ya mas? Iya nggak terima. Pokoknya saya juga dicari dan akhirnya saya juga kabur ke Jawa. Saya ke Jawa. Dan itu kejadian tahun 2018. 2018 baru. Iya dong. 2018. Ternyata baru 2 tahun ya. 2018 Desember tanggal 2. Baru 2 tahun lah, 2 tahun kurang lah. 2 tahun kurang. Dan akhirnya selama dia nggak keluar, akhirnya ketemu lagi di Fatal, di Flavor Fatal. Nah pas ketemuan kedua itu lebih parah dari kejadian pertama apa gimana mas? Dia kayak niat dendam bang, dia bener-bener niat dendam, rame banget, bener-bener rame. Saya juga bingung kok dia bisa rame banget gitu. Dan akhirnya ketemu ya alhamdulillah sih kita masih dikasih selamat gitu. Akhirnya dia ngancur. Dan pas kejadian 2 itu mas kayak ikut? Kalau yang kedua saya ikut, cuman di bagian mereka nggak ada korban. Oh, nggak ada korban juga, cuman ibarat kata dia juga udah apa ya? Udah apa sih kalau di ibarat kata pernah kejadian jadi Kayak trauma gitu. Iya, trauma gitu ya, rada trauma. Makanya nggak terlalu dempet kali. Betul bang. Cuman ada orang batunya nubruk satu, dan itu motornya ada yang ambil. Cuman motornya langsung saya bilang, kan ada yang ngebawa nih bang, saya bilang lempar motornya, akhirnya dilempar, dibuang. Jadi kita sih fokus, kalau saya sih berantem ya berantem, nggak usah ngambil. Iya, nggak usah ngambil hak orang lain gitu. Akhirnya sampai sekarang masih nggak tuh kayak dia nge-DM atau ngajak-ngajakin? Ya masih sih bang. Masih kalau dari pihak sononya. Karena mungkin masih nggak terima bang. Kalau dari pihak PKB sendiri, Kalau nanggepinnya gimana? Kalau dari saya sih bang, jujur kalau saya sih udah nggak mau ikut-ikutan, udah nggak mau berurusan yang namanya di jalan. Kalau saya karena udah bener-bener buruk bang. Karena tapi kalau misalnya kayak yang lain tuh, bang nih gimana? Ya saya cuma bilang ya pikirin deh, menang dapat apa kalah dapat apa. Iya capek doang gitu. Tapi alhamdulillah sih sebagian alhamdulillah udah pada Dan sekarang itu PKB juga udah berganti nama ya mas, Pemuda Keren Berhijrah. Iya. Gokil bang. Karisinya kan anak muda semua. Iya. Dan pasti ada dong mas, apa di salah satu titik itu yang buat lu mikir untuk berubahnya itu pasti ada kejadian yang benar-benar lu mikir untuk berubah itu kan mas? Iya. Itu kejadian apa mas? Ya terakhir sih yang benar-benar saya ingat tuh berantem di daerah Karaselipi. Iya. Lawan? Di Jakbar. Saya nggak tahu lawan orang mana, cuman saya tahu orangnya bang. Iya, saya tahu orangnya. Maksudnya tuh kayak kita tuh, kan kita orangnya cuek, mau lawan siapa aja, ayo gitu. Intinya pede aja dulu kalau saya kan. Dan gimana ya, kita pokoknya itu bener-bener terakhir sih yang kita ngebuat kita mikir gitu kan. Ya jadi tuh awalnya kita tuh start jam 3 bang. Jam 3 sore apa Malam tuh? Oh jam 3 malam. Berarti menjelang subuh tuh ya mas? Iya, kita start selalu jam segitu. Kita tuh dulu bareng sama anak-anak Independen Barcel. Kita Independen Barcel itu anak Jakarta? Apa? Barcelona anak bola. Oh, ada Messi bang kan? Lionel Messi itu tawuran gitu guys. Gila nggak tuh? jadi Gokil. tuh kayak Barcel itu barat selatan bang. Oh, barat Barat selatan. Jadi isinya tuh kayak Sicilian, Aspar, Legok, Independen Jalur 2, GDC gitu kan, sama Satu Bersatu Bekasi. Tuh isinya kayak gitu. Itu lu itu janjian apa gimana tuh mas? Kok bisa berantem sama itu Sleepy itu? Bukan anak Sleepy sih, dia anak Bayoran bang. Anak Bayoran. Cuman ketemu di Kara Sleepy. Iya. Jadi tuh kita kan start jam 3 bang. Jadi kan kalau misalnya jalan tuh ada yang ngebuka. Ya kan ada yang ngebuka, ibarat kata tuh mantau di depan ya kan. Kalau ada polisi ada apa dia mantau. Terus pas di jalan ibarat kata dia balik lagi. Musuh ke kiri, dikejar sama anak-anak. Nah itu pokoknya tuh yang di belakang itu naik motor ranking, saya inget banget, berdua. Ya kan saya salip set. Dia ngomong bang, bukan gua no, di depan no, musuh di depan, kata dia gitu. Saya salip sama anak-anak saya, dikejar, mereka turun bang, ngeributin. Pas ngeributin,
berkata udah ribut ya udah kejadian ya kan, tetap mereka ributin. Nah yang neker-neker itu nyalip bang, motong jalan tengah-tengah, motong jalan sambil tangannya begini mau nonjok. Dan pas udah ngelewatin anak saya dia turun di bagian musuh, dia mundur ngambil BR, pas dia maju